Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam untuk para sakralis reborn dan untuk para pengamat pada malam hari ini. Saya dan Mbak Sulung ingin apa ya Mas ya? Q&A lah ya Mas ya, maksudnya ngobrol santai gitu ya Mbak ya. Ngobrol santai gitu kan, untuk teman-teman mungkin yang kemarin sempat tanya masalah sakral juga gitu kan. Terus untuk masalah kemarin juga saya dengar ada yang apa namanya, ada yang tanya untuk sang pengamat gitu kan, sang pengamat. Oh, ada yang nanyain juga untuk sang pengamat. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Heru ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Hilos Legend, terima kasih sudah hadir. Gimana Mas Sulung kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau kabar sih selalu sehat ya, selalu baik-baik saja. Untuk Mas Abinya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang. Walaupun cuacanya mungkin sekarang lagi apa ya Mas Sulung? Mungkin lagi sering hujan. Iya benar, lagi sering hujan, terus banyak orang mungkin kena flu. Jadi di sini kita akan sedikit mungkin ngobrol-ngobrol untuk masalah apa namanya, masalah sakral dan masalah sang pengamat gitu kan. Soalnya kemarin ketika saya apa namanya kan saya sempat bikin video klarifikasi kemarin gitu kan. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum paham gitu. Untuk masalah ya mungkin nanti bisa saya jelaskan lah. Alhamdulillah saya juga pada malam hari ini sangat senang sekali udah dipertemukan nih sama Mas Sulung ya kan, sama karena sudah lama juga ya Mas Sulung ya kita baru ketemu lagi ya. Berapa bulan ya? Mungkin 2 bulan ya. Ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Jadi gimana Mbak? Kemarin itu saya di komentar di sakral itu kemarin itu ada yang tanya, ini sakral nggak ini, terus sang pengamat juga nggak apa namanya nggak ekspor juga nih gitu, pertanyaan seperti itu. Kalau untuk sang pengamat sendiri gini, terakhir itu kan saya eksplor itu yang babi ngepet ya. Jadi yang terakhir babi ngepet itu sudah ada ini di balik YouTube ya. Ada yang datang dan meminta maaf, istilahnya mengklarifikasi kenapa babi ngepet itu ada di situ. Jadi dan dia juga meminta jangan ditayangkan gitu, jangan divideokan gitu. Jadi dari pihak sana, si babi ngepet itu. Ya, jadi dia sudah meminta maaf dan maksudnya dia tidak akan melakukan kegiatan dia lagi di sekitar situ, gitu, di sekitar situ. Nggak tahu kalau ya di lingkungan lain nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia sudah meminta maaf, sudah klarifikasi dan memohon meminta tolong untuk tidak memvideokan gitu, karena dia takut jati dirinya nanti terungkap gitu. Makanya saya di situ akhirnya stop dan saya minta maaf, nggak ada klarifikasi gitu. Karena ya permintaan dari orang itu gitu loh, nggak enak juga, kasihan gitu. Oh berarti itu yang menyebabkan mungkin lama juga yang nggak tapi Mbak Sulung udah dapat apa namanya rekomendasi baru? Kalau rekomendasi itu sebenarnya udah ada banyak, cuma maksudnya kita menghargai, kita kan sedang menghadapi Ramadan ya. Jadi nanti mungkin setelah Ramadan mungkin setelah bulan puasa ini selesai. Gitu. Saya coba buat apa namanya baca-baca komentar dulu ya. Siapa tahu ada pertanyaan nih. Kangen Sakral Official, kangen sang pengamat. Terima kasih. Kapan mulai ekspor? Beda dari mandi Mas. Collab Mbak Sulung biar seru. Maaf Mas, saya sampai lupa snappernya Sakral siapa tadi. Kapan Mbak Sulung? Oke. Mungkin saya jawab satu-satu ya. Untuk masalah yang beda dari yang di sosok perempuan yang di sungai itu sebenarnya kemarin
sudah sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin saya juga akan sedikit klarifikasi lagi nih, gitu kan. Mungkin teman-teman banyak yang apa namanya? Belum tahu ya. Iya, banyak yang mungkin salah paham, ada yang belum tahu gitu kan. Terus kemarin ada yang banyak sekali yang intinya unsubscribe ini enggak explore lagi, terus pada unsubscribe seperti itu ya. Kalau menurut saya sih itu tidak masalah, gitu kan, tidak apa-apa, karena itu kan hak masing-masing seseorang gitu kan ya, Mas Sulung, seperti itu. Terus kemudian untuk yang masalah apa ya, yang mungkin menurut saya ini agak sensitif juga, Mbak Sulung, gitu. Nggak apa-apa, biar ya paling tidak sedikit tahu lah, teman-teman sedikit tahu gitu. Jadi intinya sih kalau saya itu gini, saya mengibaratkan aja lah ya, saya tidak mau menyebutkan nama gitu, takutnya nanti saya salah, seperti itu ya, Mas Sulung ya. Jadi ibaratnya gini, Mas Sulung, saya cerita dari awal nih, Mas Sulung ya kan, saya cerita dari awal. Saya itu ibaratnya dulu itu membangun sebuah apa ya, Mas Sulung, sebuah perusahaan lah intinya gitu kan. Membangun sebuah perusahaan, terus yang akhirnya saya menemukan partner A, si B dan si C gitu kan. Setelah berjalannya waktu, terus apa namanya, kita semakin berkembang, akhirnya sosok ini akhirnya masuk. Awalnya meminta ke saya gitu kan, untuk masuk. Ya oke, nggak apa-apa, masuk silahkan gitu, seperti itu. Akhirnya masuklah dia, sosok ini gitu kan. Akhirnya masuk sudah ini gitu kan. Terus kemarin memang sempat sebenarnya ya apa ya, ini saya membangun sebuah perusahaan, terus kemudian yang dimana perusahaan itu tuh ownernya itu sebenarnya dulu itu ada 4 orang, Mbak Sulung. Ownernya gitu kan, ada saya, terus kemudian ada satu sosok ini yang memang ini gitu kan. Itu. Nah, terus kemudian kemarin memang sempat ya, dia juga sempat apa ya namanya, karena mungkin ada kerjaan yang memang lebih penting gitu kan, akhirnya dia cabut keluar. Seperti itu. Oh, dia keluar. Iya. Dia keluar dan saya ada kok screenshotannya, settingannya dia keluar gitu kan. Ya udah, akhirnya karena saya apa ya, saya menghormati, intinya seperti itu, Mas. Saya menghormati, menghargai. Memang kalau memang sudah keputusannya seperti itu, ya saya tidak bisa memaksa. Dia ya. Iya, betul sekali. Itu sih, Mbak Sulung. Terus kemudian ketika itu ibaratnya gini, Mbak, saya mau perusahaan, kemudian ada satu owner yang keluar nih, seperti itu kan, ada satu owner yang keluar, kemudian nggak mungkin dong ibaratnya satu owner keluar tapi perusahaan itu harus tutup. Iya, sayang sekali. Iya kan, gitu loh. Itu mungkin kalau menurut saya kurang fair lah ya, karena juga itu memang dibangun bersama-sama, seperti itu loh, dibangun bersama-sama gitu kan. Jadi ya seperti itu sih. Jadi dia keluar, saya menghargai. Terus mungkin, nah ini ya mungkin saya bakal menjawab ya, kenapa saya apa namanya mengganti nama dan men-take down video, terus apa segala macam gitu kan ya. Itu karena memang sebenarnya ya itulah, Mbak. Sebenarnya jujur nih, Mbak, saya itu ada tekanan sebenarnya, Mbak, gitu loh. Jadi saya ada tekanan dari seseorang yang memang ini ya memang dulunya memang salah satu owner, intinya seperti itu, Mbak. Itu kan salah satu owner, mendapatkan tekanan untuk harus diganti dan video juga harus di-take down gitu. Jadi saya memang benar-benar sangat apa istilahnya, saya sangat menyayangkan seperti itu, Mbak. Sangat menyayangkan, dan itu memang ya terpaksa gitu kan, karena memang saya ada untuk kebaikan bersama. Ya, betul. Seperti itu. Dan memang ada seseorang yang memang harus saya lindungi. Ya, paham. Jadi akhirnya apa ya, Mbak? Masalah itu tuh kok merembet gitu loh ke orang yang memang
bukan di ranah. Ya Memang ada ini, tapi memang ya di luar lah ya. Iya. Akhirnya saya ya mau nggak mau mbak, gitu loh. Saya mau nggak mau, gitu kan. Dan ini juga kenapa saya mungkin untuk saat-saat ini tidak ekspor dulu gitu kan, karena ya saya sendiri mbak. Saya nggak ada backingan gitu kan. Saya sebenarnya sih mungkin saya bisa bantu. Sebenarnya saya bisa bantu. Kayak Mas Abi mungkin butuh bantuannya gimana, saya bisa bantu untuk eksplor atau yang gimana. Tapi saya kan di sini nunggu jawaban Mas Abi juga. Di sini juga sang pengamat juga saat ini sedang vakum dulu ya, vakum dulu. Nanti pasti jalan lagi karena menunggu Ramadan ini aja. Gitu. Nanti jalan lagi. Menghormati, menghargai lah. Ya sebenarnya saya juga kepengen ya, cuman keadaan saya ini sebenarnya sangat-sangat mepet gitu kan, sangat-sangat mepet karena memang di satu sisi lain juga saya itu ada kerjaan yang memang mengharuskan saya untuk apa ya, mungkin saya tidak bisa eksplor gitu kan, karena memang apa ya, pekerjaan saya itu jauh gitu kan, nggak di sini gitu mbak, nggak di Indonesia gitu kan, jadi ya saya nggak bisa ekspor gitu kan. Makanya ketika Mbak Solong ngajakin seperti itu, aduh piye yo gitu kan. Iya sih, serba bingung ya. Karena tanggal 12 ini saya sudah harus di sana Mas Solong. Udah harus di luar ya? Udah nggak di Indonesia ya? Sudah nggak di Indonesia lagi. Jadi ya mungkin paling nanti saya bakal isi sebisa saya, mungkin ya saya mungkin bakal nge-vlog lah sebisa saya nanti di sana. Paling seperti itu untuk sementara waktu gitu ya. Karena memang ya kemarin Mas Rudi juga sudah mengatakan dia mengundurkan diri. Mas Rudi mengundurkan diri. Itu. Iya. Berarti sekarang Mas Adi sendirian ya? Sendirian. Saya sendiri itu. Mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan mungkin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, Mas Ben ini telat. Mas Ben, apa kabar ini? Mas Ben. Mas Ben dari. Dia setia sekali. Ya, Mas Ben ini dari Bengkulu. Mas Ben dari Bengkulu. Setia banget ya. Luar biasa. Dia sering japri saya, Mas. Iya. Dia sering japri saya. Dia sering japri saya. Terus saya ya kadang-kadang saya suka curhat juga sama. Sama Mas Ben. Gitu. Tupan hadir, oke. Tupan, keluarga Tupan apa kabarnya? Kenapa Sakral tidak ekspor? Tadi sudah dijelaskan karena memang ya ada satu sisi lain memang ada masalah sedikit, satu sisi lain memang desakan dari pekerjaan, artinya seperti itu. Pekerjaan saya yang memang saya harus fokus salah satu. Iya. Saya harus memilih salah satu. Jadi ya untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan semua gitu kan. Karena itu satu permintaan, kemudian ada satu pihak yang memang tertekan akan hal itu, gitu loh Mbak. Iya, saya paham. Tertekan akan hal itu, jadi mau gimana ya, saya tetap dong lindungin yang memang ya sudah menjadi kewajiban saya. Gitu. Karena itu ya itu hak masing-masing sih Mbak ya. Jadi memang ada sesuatu yang sangat rumit sekali pemirsa. Betul. Rumit sekali yang istilahnya itu hal yang sangat pribadi sekali. Sangat privasi. Privasi dan pribadi. Sangat rumit sekali. Dan kita nggak perlu harus membicarakan di umum seperti ini. Seperti itu ya. Betul sekali. Intinya kenapa di sini saya istilahnya masih ingin berjalan dengan Mas Abi gitu. Jadi kenapa kok tidak sama satunya gitu loh? Itu kenapa Mati? Karena tadi baterai saya habis. Dan ini saya nggak nggunain clip on ya, karena colokannya cuma satu HP saya. Jadi ini saya sambil ngecas seperti itu. Vivi Triasari, saya mau bertanya, monggo Mbak, monggo silakan, mau tanya apa, insya Allah saya dan Bu Sulung akan jawab sebisa kita ya Mas Sulung ya, sebisa kita ya, semampu kita, seperti itu.
Ya, Mbak Sulung jadi snipernya Sakral aja. Oh itu gampang. Iya. Itu bisa diatur lah ya sama Mas Abi. Itu mungkin ada kemungkinan besar ya. Tapi mungkin nunggu saya pulang, jadi saya juga bisa lebih fokus lagi gitu kan, lebih fokus lagi di sakral seperti itu. Kalaupun nanti Mbak Sulung mungkin jadi snipernya sakral ya itu sang pengamat pun itu harus jalan Mas. Iya, tetap harus jalan. Jadi memang harus dirundingkan lagi. Iya, harus dibicarakan lagi. Enggak segampang itu. Iya, betul sekali. Aku kangen tolong banyak kalau udah banyak penggemar Mas. Doaku. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih atas supportnya selama ini. Saya juga sangat-sangat berterima kasih karena tanpa adanya teman-teman semua itu Sakral official dulu ya itu dan sang pengamat juga tidak ada apa-apanya. Iya. Bukan apa-apa. Beneran. Tidak ada apa-apanya dan bukan apa-apa ya. Ya sekarang kalau misalnya mereka nggak mau subscribe gitu, Iya. nggak mau. Iya. Aduh. Ya tanpa mereka kita bukan apa-apa. Iya, Bukan apa-apa. Jadi terima kasih sekali. Terima sekali ya untuk para subscribernya Sakral. Ya. Mungkin sekarang Sakral Ripon ya. Ya, Sakral Ripon. Sama para pengamat terima kasih sekali karena berkat kalian juga kita sudah bisa sampai di sini. Gitu loh. Jadi untuk masalah hal-hal pribadi yang mungkin di luar YouTube itu biar menjadi urusan kita. Ya, betul sekali. Menjadi urusan kita biar kita simpan untuk pribadi. Iya gitu. Biar pemirsa sama subscribernya itu biar menikmati apa yang nanti kita lakukan ke depannya aja. Iya, betul sekali. Untuk pribadinya biar kita yang itu. Pokoknya intinya terima beres. Iya, terima beres aja gitu. Dan ikut memikirkan. Mau puyeng. Suasana baru, semangat baru, yang lalu biar berlalu. Yang penting diniatkan untuk maju. Harus itu Mas, harus wajib. Tetap semangat. Jangan pantang menyerah. Gitu kan. Ya sebenarnya kalau saya sendiri juga udah pengen banget ekspor ya. Rekomendasi dari orang-orang udah pengen banget itu, tapi ya itu tadi yang saya bilang karena ini kan bulan Ramadan, bulan suci ya, kita harus menghargai itu dan menghormati itu. Kalaupun saya eksplor mungkin sekedar yang masih tahap wajar normal, mungkin Mas kayak Faktina, gitu. Mungkin seperti itu. Jadi maksudnya itu untuk menunjukkan bahwa mungkin sang pengamat sama Sakral Ripon itu sebenarnya masih aktif. Ya, masih aktif. Sampai kapanpun masih aktif. Insya Allah. Insya Allah. Kalau bahasa saya itu selama apa ya? Jantung ini masih berdebar. Iya. tetap masih ya. Tetap eksplor. Seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya lagi. Hadir nyimak Mas Abi, oke. Novia Haryani, terima kasih Mbak Novi. Aku tunggu pokoknya. Terima kasih Mbak Vivi. Kemudian ada Zetria izin nyimak, terima kasih. Ahmad Fadi, collab sama Mbak Sulung aja Mas untuk mengisi waktunya channel Sakral Ripon kayak channel PAO. Insya Allah. Bulan Ramadan baru juga masih ekspor Mbak jadi ya itu sih mungkin kalau misalnya untuk masalah ekspor di bulan Ramadan itu mungkin itu kita pun sebenarnya bisa melakukan bisa. Mungkin di pertengahan atau di akhir gitu ya mungkin ya. Awal-awal ini kita lebih karena kita menghargai menghormati, jadi kita nggak mau sembarangan gitu loh. Kita nggak mau sembarangan. Tapi itu di channelnya Sang Pengamat ya. Di channel Sang Pengamat silakan, mungkin yang belum subscribe silakan di subscribe channelnya Sang Pengamat. Yang belum tahu, insya Allah Sang Pengamat itu keren. Sama sebenarnya sih, sama aja sama yang lain lah, sama. Sebenarnya apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan gitu loh. Kalau memang saya nggak bisa dan belum bisa ya
saya katakan dulu dan tidak gitu loh. Apa adanya ya, Mbak? Iya, Apa adanya? saya nggak mau melebih-lebihkan. Iya, betul sekali. Memang seperti itu. Iya, betul sekali. Bisa yang seperti itu ya seperti itu. Iya, betul sekali. Kayak ibaratnya apa ya, ibaratnya kalau memang sudah dasarnya orang baik, ya sudah jadi orang baik aja, nggak usah yang berlebih-lebihan gitu kan ya. Betul. Takutnya nanti malah baik di depan tapi ternyata di belakang Menusuk. itu yang enggak. Itu yang mending ya biasa-biasa aja tapi memang di belakang memang tulus. Iya, betul. Apa adanya ya. Apa adanya. Ya, ini ada yang baru hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf terlambat. Ada Muhammad Zain ya, Hasan. Dan terima kasih. Enggak kok, kita masih masih ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai. Tanya jawab lah ya, tanya jawab ngobrol-ngobrol santai. Ya mungkin ada pertanyaan. Ya mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Silakan. Biar nanti kita bisa, kalau memang bisa menjawab kita jawab ya. Atau mungkin ada saran gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan apa gitu kan. Betul sekali. Gitu. Betul sekali. Kita malah senang ya kalau misalkan banyak yang bertanya. Iya, jadi berarti kan itu menunjukkan bahwa mereka peduli sama kita. Betul sekali. Betul sekali. Ini ada. Ini saya harus mantap. Bangkit lagi sakral sama kemat. Amin. Terima kasih. Terima kasih Heru Ciblak. Mas Heru Ciblak, terima kasih. Selama penelusuran yang paling ekstrim antara sakral dan pengamat apa ya? Dan pengamat pas lokasi apa? Monggo Mas Sulung. Selama yang paling ekstrim untuk sampah. Untuk sampah pengamat dulu itu waktu pembikinan kita penelusuran ada rekomendasi dari warga yang Sundel Bolong. Itu memang di situ tempatnya memang itu nggak main-main. Karena setelah melakukan eksplor di situ, saya sendiri itu mendapat serangan di balik YouTube-nya. Itu saya mendapat serangan dan saya sampai istilahnya apa ya? Saya muntah-muntah gitu. Setelah saya selidiki ada sesuatu yang memang yang nggak suka, terus akhirnya saya netralisir, terus setelah itu udah selesai. Itu yang waktu Sundel Bolong itu. Yang waktu Sundel Bolong. Kalau saya juga iya kemarin. Ini saya ada dua versi nih. Ekstrim untuk keselamatan mungkin nyawa ya, yang memang benar-benar bisa melukai secara apa ya Mas Sulung? Secara nyata. Maksudnya bukan yang di dalam gitu ya Pak ya. Bukan yang fisik ya. Itu pas dulu itu yang di mana ya? Di terowongan. Iya. Jadi pas itu masih ada Mas Bima. Oke. Oh iya paham ya. Video itu aku lihat. Di situ itu ternyata di situ ada preman, Pak. Iya, ada preman, intinya mereka minta jatah lah. Oke. Terus minta jatah, terus akhirnya ya kita nggak mau lah. Gitu kan. Maksudnya kan lokasi itu kan tidak ada yang memiliki kan pemerintah. Iya, betul. Akhirnya pas itu terus akhirnya si Mas Bima itu sempat emosi pas waktu itu gitu kan, sempat emosi, terus saya juga sempat emosi, tapi saya lupain karena saya tahu mereka bawa botol minuman Mbak, terus dipecahin Mbak. Berarti udah sempat keras-kerasan ya? Iya, sudah sampai mau baku hantam gitu. Itu yang menurut saya itu yang memang mengkhawatirkan gitu. Itu yang versi 1. Kalau yang versi keduanya itu yang mungkin sama ya Mbak, yang sampai datang ke rumah sudah Mbak. Oh gitu. Tapi bukan sosok itu yang saya temuin, yang pas saya videoin itu bukan sosok itu, tapi sosok yang lain. Oh, yang ikut sosok yang lain. Habis dari lokasi itu, habis eksplorasi, pas itu saya sendirian. Ya, saya sendirian masih cek lokasi. Itu yang pas kejadian yang Dilan itu. Oh iya. Itu Dilan itu. Jadi pas malamnya itu saya
kayak bahasanya orang Jawa itu kesambet Mbak. Oh, sambet ya, sambet. Tapi kesambetnya ini saya beda Mbak. Jadi kalau biasanya kan kalau kesambet itu kan yang orang Jawa ini kan biasanya kan itu meriang, demam seperti itu ya Mbak ya, demam gitu kan. Kalau ini saya enggak Mbak. Apa ya? Tapi perut saya itu kayak masuk angin tapi sakit banget Mbak, kayak ditusuk-tusuk. Bener Mbak, kayak ditusuk-tusuk gitu. Dan itu hampir satu hari saya baru, 1 hari sampai 2 hari itu saya baru. Ketika sudah sembuh ya, akhirnya sudah biasa aja tuh Mbak. Sudah biasa aja. Ketika saya mandiin anak saya yang besar gitu kan, gitu kan di kamar mandi. Karena kamar mandinya kan ada 2 nih. Ya kan jajan. Biasanya saya di sini kan mandinya gitu kan di sebelah. Dan itu karena bersebelahan itu kan lampunya cuma 1, jadi di atasnya itu ada selah untuk untuk penerangan gitu loh, 1 tapi untuk 2 gitu. Ya, oke. Nah itu pas saya sudah selesai mandiin anak saya, mau mandiin anak saya, kan saya ngambil anduk nih, ya kan otomatis saya melihat ke atas Mbak. Nah saya di situ melihat nih ada satu sosok, mukanya hitam, rambutnya panjang, tapi agak berbiaknya itu tidak beraturan. Itu kayak habis ngintip terus masuk lagi turun. Saya bisa ngeliat. Iya. Itu Ikuti sosok itu ya? Iya, ikuti sosok itu. Itu yang ekstrim menurut saya yang ekstrim itu. Sebenarnya kalau waktu itu Mas Abi cerita mungkin bisa kita jadikan konten ya. Iya. Kita jadikan konten, maksudnya bisa mungkin saya selidiki, kita munculkan sosoknya, mungkin bisa. Jadi ini Mbak, itu kejadiannya malah sore Mbak. Oh sore. Iya Mbak. Sore itu loh. Sore loh. Bisa ya Mbak ya? Sore. Bisa. Jadi gini. Ini untuk pemirsa semua ya, untuk subscriber juga. Jadi sebenarnya untuk makhluk gaib mereka mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Seperti manusia. Jadi istilahnya seperti ini. Ada makhluk gaib yang bisa menampakkan diri tanpa kita panggil. Berarti dia mempunyai tingkatan yang tinggi. Ada makhluk gaib yang harus kita panggil dulu baru dia muncul. Berarti dia mempunyai tingkatan yang lebih rendah seperti itu. Jadi istilahnya kalau misal ada makhluk gaib yang sampai bisa menggoyangkan benda. Menggerakkan benda ya. Itu berarti makhluk gaib itu mempunyai, istilahnya kalau cara manusianya itu mempunyai ilmu yang tinggi. Seperti itu, sampai bisa menggoyahkan benda. Karena dari dimensi mereka masuk ke dimensi manusia itu sangat, kalau menurut saya makhluk seperti itu merasakan sakit yang luar biasa. Jadi di saat mereka bisa menembus ke dimensi manusia dan sampai bisa menggerakkan barang, itu berarti dia sudah luar biasa. Dia sudah mempunyai ya cara manusianya itu mempunyai ilmu yang tinggi gitu loh. Dan menghadapi seperti itu memang harus tenang, nggak boleh dengan emosi. Dan itu karena yang saya tahu itu makhluk-makhluk seperti itu kan ininya kan malam ya Mbak ya. Itu ya, maksudnya ketika mereka menampakkan malam, tapi ini kok siang sore gitu, maksudnya masih ada matahari ini gitu loh Mbak. Itu kembali lagi kepada yang tadi saya bilang, dia mempunyai kekuatan masing-masing gitu, ada yang dia terhadap sinar itu peka, ada juga yang dia kuat terhadap sinar seperti itu. Kalau sampai dia istilahnya peka kuat terhadap sinar berarti kalau misal sosok itu sosok yang biasa-biasa saja, kemungkinan di belakang dia ada sesuatu sosok juga yang melindungi. Akhirnya dia bisa kuat terhadap sinar seperti itu. Jadi memang makhluk seperti itu mempunyai tingkatan masing-masing. Dari nama aja udah ketahuan, dari misal contohnya kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, buta hijau, terus tuyul segala itu kan itu mempunyai tingkatan masing-masing. Dan sebenarnya alam mereka pun berbeda-beda. Cuma memang di alam gaib dan bisa berbaur gitu. Contohnya seperti manusia itu berkelompok sebenarnya. Berkelompok. Jadi misal pocong ini berkelompok. Kuntilanak berkelompok. Cuma di situ ada sosok gaib yang mempunyai kekuatan yang lebih besar yang akhirnya bisa
mengambil mereka untuk menjadikan kawan atau apa gitu loh. Sekutu ya. Iya, Sekutu. mungkin seperti itu bahasanya. Mencari sekutu ya. Iya. Untuk mencapai satu tujuan. Betul, dan dunia gaib itu tidak ada siang, tidak ada malam sebenarnya. Jadi untuk suasananya itu memang seperti sore hari. Seperti maghrib ya. Seperti maghrib gitu. Jadi tidak ada siang, tidak ada malam gitu loh. Memang seperti itu. Dan itu benar nggak sih Mbak, ketika misalkan satu harinya di sini itu mungkin berapa jamnya di sana gitu loh. Gini, jadi justru di sana mempunyai pergerakan yang sangat cepat. Jadi istilahnya di sana baru satu hari. Di sini mungkin bisa beberapa minggu. Di alam manusia udah beberapa minggu. Di sana baru satu hari. Gitu. Karena perbedaan waktu yang maksudnya kalau di dunia sana itu benar-benar cepat pergerakannya. Jadi tidak terasa kita udah melewati beberapa malam karena di sana itu memang tidak ada siang, tidak ada malam, jadi tidak seolah-olah baru satu hari. Padahal kalau untuk hitungan dunia manusia itu udah beberapa minggu gitu. Ya benar, kayak ceritanya sih yang kemarin yang anak kecil yang hilang di gunung. Ya. Nah kan? Seperti itu. Dia kan cerita itu, karena dia cerita ngerasanya dia itu sore terus gitu loh. Iya. Padahal ternyata di dunia nyatanya itu sudah hampir seminggu ya kalau nggak salah ya Pak ya. Sudah hampir seminggu. Dan satu lagi Pak yang jadi pertanyaan saya itu katanya ini kalau misalkan ada sosok makhluk seperti itu yang memang tidak sengaja mewujudkan ke orang, ke manusia, itu mereka juga mendapatkan kesialan gitu. Sebenarnya gini sih, itu benar nggak sih? Sebenarnya itu sih kalau menurut saya menurut pandangan saya gini. Jadi di saat ada sosok gaib yang seperti itu yang tanpa sengaja mereka tidak ada niat untuk menunjukkan diri, tapi ternyata mereka bisa nampak di manusia seperti itu. Sebenarnya itu bukan masalah apa ya yang tadi dibilang sial gitu, enggak. Jadi dimensi mereka dan dimensi manusia itu pas kebetulan sama. Jadi ibarat putaran jam itu ketemu. Nah, jadi mereka bisa melihat, makanya kan cuma sebentar. Iya. Nah, setelah melewati hal yang seperti itu udah beda lagi perputarannya gitu loh. Perputarannya udah beda lagi. Nah, kecuali kalau memang ada makhluk seperti itu sengaja menunjukkan diri ke manusia, itu mereka merasakan sakit yang luar biasa. Tapi kalau tanpa sengaja itu tidak, karena mereka tidak ada niat masuk ke dunia manusia. Dan jangan salah, untuk hal gaib seperti itu juga mereka mempunyai peraturan dan undang-undang. Kayak di sini juga ya. Sama. Dan katanya di sana juga ada polisi juga. Betul. Jadi ada yang mengatur. Istilahnya gini, kalau di dunia manusia, terutama di agama Islam ya, kita tidak boleh bersinggungan dengan makhluk gaib. Kecuali memang Allah Ta'ala yang menginginkan itu. Jadi ada beberapa manusia yang memang bisa ibaratnya berdekatan, bersanding, atau mungkin bertemu dengan makhluk seperti itu karena keinginan Allah sendiri, seperti itu. Jadi kalau sengaja itu sebenarnya tidak boleh, dan itu harus menggunakan kalau sampai dicari gitu. Betul, itu harus menggunakan ritual atau apa segala macam. Sama aja di saat hal seperti itu gaib mau menunjukkan ke manusia, mereka juga harus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena mereka juga nggak sembarangan muncul ke dunia manusia. Kalau memang makhluk seperti itu istilahnya apa ya, ketahuan sama penjaga di sana, itu mereka ditangkap karena sudah mengganggu populasi manusia. Jadi sebenarnya tidak boleh saling mengganggu seperti itu. Cuma ya istilah manusianya orang bilang maling lebih pintar dari polisinya. Betul. Jadi kadang-kadang mereka muncul itu tanpa diketahui penjaga seperti itu. Dan ada yang bilang juga pepatah mengatakan, ya bukan pepatah sih ya,
peraturan itu untuk dilanggar. Istilahnya ada peraturan harus dilanggar yang harus dilanggar. Iya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk tadi siapa Mbak Vivi ya kalau nggak salah ya tadi. Oh ada Mbak Lis Hulwa Cilacap ikut menyapa. Oke terima kasih Mbak Lis. Oke. Ada Rizal, semoga kalian ya cara ngomongnya beda kayak Kiswio Wijaya. Kok udah lama nggak explore, kenapa? Dia ada sari kata saya tunggu siaran ulangan aja, kalau begini suara pun kurang jelas. Oh iya maaf sekali, karena tadi juga sebenarnya saya pakai clip on gitu kan, karena HP saya itu colokannya cuma satu untuk ini, jadinya ini kita nggak pakai clip on lagi. Tadi sempat mati ya. Itu mau lawan rasa takut tuh gimana Pak buat tip? Oke nanti Mas Angga ya, Mas Angga Buana Channel. Apa ada cara khusus atau semacam ritual bisa berinteraksi sama makhluk astral? Oke, saya dari Malaysia, suara kurang jelas, lagi susah mau paham. Terima kasih Mas, emang salam sekali Mbak Suruh ceritakan. Salam dari Kelantan Malaysia. Oke, dari Kelantan Malaysia ya, Samsul Amri, terima kasih. Jadi tadi ada yang bertanya Mbak, yang pertama itu adalah apakah Mbak Sulung ada tips nih untuk cara mengatasi atau melawan rasa takut gitu. Itu satu. Terus kemudian apa ada cara khusus atau semacam ritual untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk tersebut? Gitu. Monggo. Saya jawab ya. Yang pertama tadi ada cara khusus ya untuk menghadapi rasa takut ya. Cara khusus, apakah ada cara khusus untuk berinteraksi dengan itu? Yang kedua, yang pertama itu apakah Mbak Sulung itu ada tips untuk melawan rasa takut? Oke. Gini, untuk melawan rasa takut, itu sebenarnya ada pada pikiran kita. Jadi untuk semuanya, jadi di saat kalian berpikir bahwa di saat kalian berpikir memasuki suatu lokasi itu terlihat seram. Kalian berpikir positif, berpikir bahwa tempat ini adalah tempat biasa, tidak seram, dan itu rasa takut itu akan hilang. Tapi benar-benar kita mempunyai pikiran positif ya. Tapi kalau kita di tempat seperti contohnya kayak lapangan bola yang lebar, yang istilahnya banyak orang lah ya, tapi kita mempunyai pikiran negatif, bahwa kita berpikir bahwa wah nanti di sini nanti muncul hantu, muncul setan, itu secara tidak sengaja pemikiran seperti itu mengundang, akhirnya mewujudkan, akhirnya datanglah mereka seperti itu. Jadi rasa takut itu ada pada pikiran kita. Kita berpikir positif, kita berpikir bahwa hal ini normal, biasa, ya sudah. Tapi kalau kita berpikir, kita masuk kamar mandi tempat rumah kita sendiri, kalau kita berpikir negatif, waduh nanti ada kuntilanak nih, ada apa, itu secara tidak langsung menstimulasi ya, mengundang. Akhirnya kita mempunyai rasa merinding, apa setelahnya itu. Jadi rasa takut itu tipnya itu sebenarnya ada pada pikiran kita sendiri. Rasa takut ada pada pikiran kita sendiri. Kita akan takut, ya kita berpikirnya negatif, kita pasti takut. Kalau kita berpikir yang hal-hal baik, yang positif, kita nggak punya rasa takut. Gitu, seperti itu. Jadi contohnya kayak misal mungkin ada dari beberapa pemirsa yang di sini melewati suatu kuburan tanpa berpikir negatif. Mereka hanya berpikir saya harus melewati kuburan ini untuk jalan pulang yang lebih ibaratnya apa ya, ringkes gitu lah ya, biar cepat sampai gitu, seperti itu. Lah mereka jalan biasa aja, normal. Walaupun mungkin melihat suatu bayangan atau apa, mereka berpikir itu mungkin bayangan daun apa seperti itu. Itu kalau berpikir positif dan tidak punya rasa takut, seperti itu. Tapi kalau berpikir negatif ya itu
Jadi tipsnya seperti itu, ada pada pikiran kita. Dan yang saya tahu juga ketika kita takut, aura kita itu akhirnya berubah, dan mungkin ini bahasa saya dan pengetahuan saya, aura kita berubah dan akhirnya makhluk-makhluk tersebut gampang untuk mewujudkan. Betul. Gitu ya, Betul. Jadi di saat ya hubungannya sama aura-aura itu menjadi perisai. Ya. Jadi perisai. Jadi istilahnya di saat kita mempunyai rasa takut, aura yang kita punyai sebagai perisai itu akan menghilang. Jadi makhluk seperti itu akan sangat mudah untuk menunjukkan diri. Gitu. Jadi makanya kan ada yang bilang kalau orang berani kenapa sih nggak ada yang muncul? Tapi kalau penakut malah dimunculkan. Karena ya seperti itu. Karena memang seperti itu. Mbak Sulung, jika sebagai orang awam untuk mengetahui suatu barang yang didiami suatu kodam, gimana cara merasakan atau deteksinya? Itulah yang paling sulit Mbak Sulung ketika mindset kita ya oke, sudah terkonsep kalau itu menakutkan. Mungkin yang itu dulu ya, yang ada tipsnya nih gitu kan, ada tips untuk gimana sih cara kita, apakah ada ritual atau apa untuk kita berkomunikasi lah minimal gitu loh, ataupun merasakan gitu. Ini ada beberapa manusia yang mempunyai bakat dan tidak, seperti itu. Yang mempunyai bakat mungkin nggak perlu harus kalau mau interaksi atau mungkin merasakan, nggak perlu harus menggunakan ritual atau segala macamnya lah ya. Itu kalau mereka mempunyai bakat itu berarti keturunan dari luhur. Sudah sejak dari lahir. Iya, betul, sudah mempunyai kelebihan dari lahir. Tapi kalau misal orang yang tidak mempunyai bakat, orang awam, itu mereka tetap harus menggunakan ritual atau puasa agar dia bisa peka merasakan dan mendatangkan kehadiran makhluk seperti itu. Tetap harus menggunakan ritual atau puasa seperti itu. Kalau untuk orang awam ya, beda sama orang yang mempunyai bakat, memang sudah mempunyai keturunan ya gitu. Oh, itu ya, sudah. Mungkin sudah dijawab. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Ben ini, Mas Ben. Gimana? Mas Sulung, jika sebagai orang awam untuk mengetahui suatu barang yang didiami suatu kodam, gimana cara merasakan atau deteksinya? Oke, itu. Mau tanya, apa sih Bang Muhammad sudah lama tak explore? Suwe gak muncul. Ya tadi sudah dijelaskan, ada Mas Abdul ya, Mas Abdul dan Cak Gondrong. Oke. Itu gimana tadi? Mbak Sulung, jika sebagai orang awam untuk mengetahui suatu barang yang didiami suatu kodam, gimana cara merasakan atau deteksinya? Oke, seperti itu. Ini saya ambil contoh sebentar ya. Ya, oke. Oke ya, teman-teman. Silakan yang mau tanya dan yang sudah hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini saya ulangi lagi, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun rasa penasaran dari teman-teman semua. Kalau yang tadi ketinggalan ya pembahasan kita, mungkin nanti setelah selesai mungkin nanti bisa di setel ulang lagi ya, setel ulang lagi videonya. Ini saya ambil batu. Ini batu ya, batu. Jadi gimana cara kita mengecek batu ini berkodam atau tidak? Kita cukup pegang ya, kita baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali ya. Setelah itu kita coba rasakan, kita energi kita pusatkan ke tangan, tapi tangan kita jangan tegang, jangan keras, tapi lemes. Jadi seolah-olah tidak ada tenaga tapi mempunyai energi. Nah, di situ nanti kalau memang benda ini ada kodam atau ada yang menunggu, dia akan menggerakkan tangan kita sendiri. Tangan kita akan berjalan. Makanya itu tangan kita harus lemes dari situ. Atau kalau belum bisa seperti itu, kita merasakan dari detakan. Nanti tangan kita akan berdetak seperti jantung.
itu berarti ada penunggunya. Kayak kesetrum. Iya, kayak kesetrum terus kayak berdetak, kayak kedutan. Dek, dek, itu berarti ada penunggunya. Kalau misal nggak ada penunggunya ya udah normal, berarti nggak ada gerakan apa-apa. Oke. Itu seperti itu. Itu untuk orang-orang awam. Awam. Latihannya seperti itu. Jadi istilahnya apa ya? Untuk dasar lah. Jadi nanti kalau misal udah sering melakukan seperti itu, kebiasaan, nanti kita akan bisa mengontrol dari jarak jauh. Oh, di sini ada. Mungkin awalnya baru energi. Oh, energi ini gitu. Nanti lama-lama kalau sering dilakukan itu akan berkembang sendiri gitu. Tergantung bakatnya orang itu sendiri. Jadi ini mungkin cara dari Mbak Sulu sendiri. Ya, itu cara dari saya. Saya melakukannya seperti itu. Itu. Oke, mungkin bisa dicoba Bang Ben. Terima kasih untuk jawabannya ya. Terima kasih juga Mas Ben ya. Mas Ben ini dari kemarin loh sebenarnya Mas Ben itu gimana Mas, jadi lihat gitu kan gitu. Terus ya gitu kan, kemarin memang saya masih belum bisa kesini, jadi ya usah ngesuk aja lah Ya mungkin kendala waktu juga ya. Dan dia juga udah mulai sekarang agak sedikit terburu-buru karena saya juga harus ngurus dokumen juga gitu. Harus ngurus dokumen juga, soalnya banyak banget dokumen. Saya juga sampai mumet loh beneran. Aduh, saya sampai mumet itu. Mas Sulu mau tanya berkaitan dengan mimpi. Jika mimpi kita itu sering terjadi, itu kenapa ya? Terkadang saya seperti mendapat pesan atau gambaran apa yang akan terjadi begitu Mbak. Pendapat Mbak gimana? Seperti itu. Oke, mimpi. Iya. Jadi kalau menurut saya, sebuah mimpi yang menjadi petunjuk itu mimpi yang datang itu jam 12 malam sampai jam 3. Itu mimpi petunjuk. Apalagi itu sampai berkali-kali, berarti itu memang benar-benar petunjuk, dan mungkin kalau memang itu sesuatu yang harus dilakukan, lakukan. Seperti itu. Jadi tapi kalau misal mimpi itu datang itu siang hari atau sore hari, itu hati-hati dengan tipu daya, maksud seperti itu. Iya. Bisa jadi itu hanya tipu daya. Karena di saat jam 12 malam sampai jam 3 itu di mana turunnya para malaikat. Mereka akan memberikan petunjuk-petunjuk yang memang benar itu petunjuk. Karena itu yang memberikan insya Allah diberikan oleh Allah sendiri melalui pelantaran malaikat yang diberikan kepada kita, seperti itu. Tapi kalau misal sore atau siang itu ya kita harus lebih hati-hati karena takutnya menjerumuskan. Iya, betul. Walaupun mimpi itu sesuatu yang baik, takutnya mereka menjerumuskan itu sedikit demi sedikit. Itu seperti itu. Awal karena tipu muslihat. Iya. Karena memang keahlian dari makhluk goib seperti ini. Iya, itu memang sudah kewajiban mereka mengganggu manusia. Sudah kewajiban itu. Bang, gimana cara deteksi makhluk gaib dengan tangan? Halo Bang. Tadi mungkin sudah dijawab ya, udah saya tadi sudah dijawab gitu kan sama Mbak Sulu. Mungkin bisa nanti diputar kembali ya videonya kalau kita sudah selesai. Apa lagi? Paling itu aja sih. Terus untuk Mbak Sulu ini nanti berarti kedepannya mau gimana ya? Berarti nunggu nanti Ramadan atau mungkin nanti ada ada perubahan pikiran untuk pertengahan bakal eksplor atau mungkin bisa jadi di pertengahan Ramadan ini saya bisa eksplor, bisa jadi enggak. Jadi belum bisa saya pastikan. Belum bisa saya pastikan karena kan memang saya sendiri harus menghormati bulan Ramadan ini, menghargai karena ini bulan suci seperti itu. Kalaupun eksplor mungkin ya yang entahlah, nggak tahu gimana nanti lah kedepannya gimana. Yang jelas saya saat ini nggak dulu. Oke. Dan untuk sakral juga mungkin untuk awal-awal ini saya belum
mungkin belum terjun gitu kan. Memang kemarin saya niatnya cuma karena saya sendiri gitu ya Mbak ya, saya niatnya lah cerita misteri aja lah gitu kan, cerita misteri gitu kan, ataupun nanti nampak tilas. Tapi karena besok saya itu mau kerja gitu kan, mungkin nanti saya bakal apa ya, nge-vlog lah, Nge-vlog ya. untuk ya jalan-jalan lah di sana gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu kan, yang seperti itu. Terima kasih Mas Sulung, betul seperti yang Mas Sulung katakan, selalu di jam tengah malam sampai menjelang subuh Mbak. Terima kasih. Oke. Febria Feni, wah, semoga sehat selalu. Halo Bang, ada Febria Fani. Oke, Febria Fani, terima kasih. Oke, mungkin seperti itu aja ya, karena ini sudah malam. Ya ini juga sudah menjawab kita Ya, sudah mengklarifikasi ya. kita sudah mengklarifikasi. Semoga jawaban kita bisa mewakili lah ya, bisa mewakili teman-teman gitu kan, bisa puas dengan jawaban kita gitu. Insya Allah Bisa puas dengan jawaban kita. Itu yang bisa kita apa ya, lakukan saat ini. Saat ini, dan itu yang bisa kita jabarkan lah ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti ini aja. Terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih sekali yang dari dulu sudah mengikuti Sakral dan Sang Pengamat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan dari teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.